Pembangunan pertambangan yang merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan upaya pengembangan sumber daya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Beraneka ragamnya sumber daya energi memberikan peluang untuk mengembangkan dan menyediakan kebutuhan energi dalam negeri dan ekspor. Selama pembangunan jangka panjang pertama, telah dicapai berbagai hasil dan kemajuan di sektor energi. Hasil ini merupakan landasan yang kuat untuk memasuki pembangunan jangka panjang kedua. Kemantapan struktur ekonomi nasional tercermin pada peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan prasarana dasar. Pembangunan listrik naik berlipat ganda. Kenaikan ini dimungkinkan dari perkembangan sektor industri yang maju dengan pesat. Penyediaan tenaga listrik juga digunakan untuk kesejahteraan umum. Jika pada tahun 1971 dari 100 rumah tangga hanya 6 rumah yang memperoleh fasilitas listrik, maka pada akhir tahun pertama Republik kelima lebih dari separuh rumah tangga telah memperoleh kenyamanan listrik. Listrik telah mengaliri 30.000 desa di Indonesia. Kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertumbuhan ekonomi selama pembangunan jangka panjang pertama telah menciptakan lapangan kerja bagi 44,4 juta angkatan kerja. Struktur lapangan kerja juga terjadi pergeseran dari sektor produksi agraris ke sektor non-agraris dan jasa muatan teknologi yang lebih besar. Begitu pula sektor informal ke formal. Perubahan-perubahan ini menjadi tantangan untuk berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dengan mempertinggi pengetahuan maupun keterampilan. Awal April 1994, Indonesia mengakhiri 25 tahun pembangunan jangka panjang pertama. Banyak yang telah dicapai selama masa pembangunan pertama. Meskipun investasi yang dilaksanakan pemerintah terus meningkat, namun investasi yang berasal dari masyarakat dan dunia usaha meningkat jauh lebih pesat lagi. Pada pembangunan jangka panjang kedua ini, peran swasta secara bertahap diharapkan dapat menggantikan peran pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang semakin dituntut kemantapannya. Dalam Repelita 6, Indonesia menargetkan investasi sebesar 660.000 triliun rupiah dan diharapkan 73% berasal dari sektor swasta atau dunia usaha. Pada tanggal 15 November 1994, Indonesia mendapat kehormatan menjadi penyelenggara konferensi APEC, perhelatan akbar kedua yang diselenggarakan pemerintah Orde Baru setelah 2 tahun sebelumnya menyelenggarakan KTT non-blok yang dihadiri lebih dari 100 kepala negara. Pertemuan APEC telah melahirkan Deklarasi Bogor yang menetapkan Asia Pasifik sebagai kawasan perdagangan bebas. Kini, dunia sedang menuju ke arah perdagangan bebas. Ini berarti bahwa nanti barang, jasa, modal, teknologi, dan tenaga kerja dapat berpindah dari satu negara atau bagian dunia yang satu ke dunia yang lain tanpa hambatan. Dan bagi Indonesia, ini adalah merupakan peluang sekaligus juga tantangan. Guna mengatasi tantangan menghadapi persaingan ekonomi antar bangsa di dalam abad 21, manusia Indonesia perlu dibekali. Sektor industri menjadi penting karena industri adalah penggerak roda perekonomian sepanjang masa. Industrialisasi adalah proses budaya. Budaya industri akrab dengan kerja keras, hemat, cermat, tanggung jawab, disiplin, menghargai waktu, dan tekad untuk menghasilkan yang terbaik. Pada dasarnya, industri dikembangkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Tugas pemerintah adalah membimbing dan mengarahkan serta menciptakan iklim yang menunjang pengembangan industri. Seiring dengan perkembangan industri, kebutuhan akan tenaga-tenaga yang berwawasan industri akan semakin terasa. Disinilah tantangan dunia pendidikan dan pelatihan. Kunci dari penguasaan ilmu kerekayasaan adalah penggalakan pendidikan teknik dan kerekayasaan. Dengan segala kekurangan yang ada, perkembangan industri nasional tampak kian menggembirakan. Kian hari kian sempurna perkembangannya, sehingga jenis barang yang diproduksi di dalam negeri semakin banyak dan beragam.
Nilai tambah produk-produk industri pun terus meningkat, dan sebagai akibat dari adanya peningkatan kemampuan rancang bangun dan kerekayasaan, terutama di lingkungan industri-industri badan usaha negara, industri nasional sekarang telah mampu menghasilkan barang-barang canggih. Penguasaan teknologi ini merupakan kerja keras dan ketekunan ribuan orang muda Indonesia yang tersebar ke segala pelosok Indonesia. Dari Kalimantan, pemuda-pemuda Indonesia mencipta kendaraan berat dipersembahkan sebagai baktinya kepada negara. Dari Surabaya, pemuda-pemuda dengan segala upayanya mempersembahkan kapal Palindo Jaya, sebuah kapal penumpang yang dirancang untuk memperluas jaringan transportasi antar pelabuhan kecil, pelabuhan sedang, dan pelabuhan besar. Dari Bandung, pemuda-pemudi Indonesia menggelar mahakarya berupa pesawat yang rancang bangunnya dikerjakan putra-putri Pertiwi, pesawat yang penuh dengan peralatan mutakhir, pesawat terbang yang mampu mengangkut hingga 70 penumpang, pesawat yang terbang dengan kendali fly-by-wire, pesawat yang meyakinkan bahwa kita mampu menguasai teknologi, pesawat pengarung angkasa yang diberi nama Gatot Koco. 10 Agustus 1995, pesawat M250 untuk pertama kalinya mengudara di angkasa raya Nusantara. Berjuta pasang mata rakyat Indonesia memandang bangga, kita telah mampu. Ibu Pertiwi mengusap mata dan untuk pertama kali membelai putra-putrinya. Mengangkasalah, bawalah aku, dan daratkan aku pada landasan yang terbentang panjang, masa depan bangsa. Dari tempat kita mulai perjalanan ini 50 tahun yang lalu. Lembah-lembah telah kita lewati, ngarai-ngarai telah kita turuni, bukit-bukit dan gunung-gunung telah kita turuni. Kadang-kadang kita merasa lelah, disengat terik matahari, tetapi tidak jarang kita merasa segar, dihempus angin sepoi-sepoi. Perjalanan kita ternyata telah berada pada arah yang benar. Jerih payah kita ternyata tidak sia-sia. Beban yang berat-berat telah sama-sama kita pikul, yang ringan-ringan telah sama-sama kita jinjing. Itulah yang harus menjadi kekuatan kita, kekuatan senasib sepenanggungan, kekuatan persatuan, kekuatan kebangsaan. Faham kebangsaan ini mengatasi sendi dan faham golongan, suku, ras, agama, dan budaya. Marilah kita buat Indonesia ini menjadi perumahan besar yang membuat kita semua merasa betah di dalamnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi perjalanan bangsa kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.